Saya bersyukur sekali hari ini kita bisa kumpul pada Men We Can Talk dengan pada men dan wanita juga hari ini Hana bicara mengenai the key untuk menjadi wanita adalah takut akan Tuhan. Hari ini saya ingin bicara mengenai pria perkasa, mighty man. Dan saya bicara ini bukannya saya sudah arrive, saya ingin mengajak saudara sama-sama. Sebab itu salah satu yang kita lihat sebagai man, suatu kerinduan sekali Tuhan untuk kita menjadi mighty man. Dan untuk itu saudara, banyak dari kita man punya goal untuk to be striving untuk melakukan sesuatu. Tapi kita nyatakan sebenarnya konsep mengenai mighty, perkasa, itu banyak dari kita tuh sudah tertipu. Banyak kita pikir perkasa itu adalah kita macho, kita kuat, kita hebat, kita gagah, kita ganteng, dan kita pintar semuanya. And that the concept itu yang tanpa kita sadari kita sudah tertipu. Itu adalah television, itu just yang not real. The real is adalah kita lihat, kalau kita akan belajar sama-sama dari Bible, bahwa kita perlu menyadari, kita banyak dari kita sebagai man, longing always untuk striving, untuk menunjukkan I'm a man. Nggak ada salahnya semua. Dan semua itu yang kita lakukan, goalnya seringkali tanpa kita sadari adalah untuk self, untuk diri sendiri. Sedangkan yang Tuhan ingin sekali untuk kita adalah untuk kita bisa understand what artinya mighty man, artinya perkasa. Dalam Tuhan itu apa sebagai ini yang jeritatan hati Tuhan. Mari saya ingin pertama yang diperlukan untuk menjadi pria yang sejati, untuk pria yang perkasa adalah number one, adalah the identity. Dan identity ini adalah sangat penting sekali. Sebab bagaimana saudara melihat saudara, bagaimana saudara dibentuk di dalam hidup saudara, bagaimana di dalam keluarga saudara, bagaimana istri mengatakan mengenai saudara, siapa saudara itu sangat menentukan. Kita yang sudah menikah lama tanpa kita sadari, sebenarnya istri, mungkin pertama istri baik, sudah banyak dari istri-istri punya komplain begini, saya ngomong halus pada suami saya untuk lakukan sesuatu, dan suami saya nggak dengar-dengar, lama-lama saya nggak tahan lagi, lama-lama saya jadi emosi, lama-lama saya mulai jerit-jerit, dan lama-lama saya mulai cursing. Sahabat di sini ngalamin saya. Ya, lama-lama bukannya talk about thank God punya suami yang baik, tapi malah mulai cursing. You cannot do anything. Lama-lama aja. Karena apa? Emosinya. Dan salah satu yang kita bicara bulan depan, wanita sangat emosional. Dan emosi ini sangat menjadi satu daerah yang very vulnerable untuk iblis attack. Dan tanpa sadari, istri-istri kalau sudah sampai marah, bukan katakan I'm proud of you sebagai punya suami yang mighty man, tapi mulai ngomel, mulai cursing, boleh kata, kamu boleh kata nothing, saya kecewa sama kamu, you are meant for nothing. Karena tanpa sadari kita melihat diri kita, I'm not perkasa lagi, I'm nobody. And itu yang terjadi di banyak sekali dalam keluarga, even keluarga Kristen. Dan saudara, untuk ini saudara, kita perlu understand what is the identity saudara dan saya di mata Tuhan. Bukan dari mata dunia, saudara. Bukan di mata istri saudara, tapi di mata Tuhan siapa saudara dan siapa saya. Pertama saudara, Tuhan menanjakan di Hakim-Hakim dikatakan bahwa ini yang Tuhan lagi bicarakan. Kalau bicara Gideon, itu adalah man yang saat itu saya bayangkan dalam keadaan yang divided. Gideon adalah orang yang dalam keadaan ketakutan. Fear, karena selama 7 tahun, Midian antem dipakai oleh Tuhan Midian karena dikatakan selama itu bangsa Israel menjauhkan Tuhan, apa-apa yang mereka benar-benar out dari Tuhan, sampai Tuhan kirim Midian untuk boleh kata bikin orang-orangnya untuk sadar. You need God. 7 tahun sudah ada Gideon dalam keadaan boleh kata stuck. Gideon dalam keadaan yang nggak ada kekuatan. Gideon dalam keadaan yang helpless. Gideon adalah sebagai orang yang boleh kata dalam fear, dalam keadaan ketakutan. Dan pada saat itu saudara, Tuhan datang kepada Gideon. Dan pada waktu Tuhan datang kepada Gideon menyatakan ini saudara, ini kuncinya saudara, saya melihat.
yang dalam mata Tuhan untuk melihat kita semua, saudara dan saya, dari kacamata Tuhan, Tuhan katakan pertama ini, identitas yang penting adalah bukan katakan kamu pahlawan gagah perkasa, kamu orang yang hebat. No, Tuhan kata Tuhan bersama dengan engkau, I will be with you. Saya Tuhan menyertai engkau. Itu pertama sekali, dan Tuhan katakan sebagai itu, kamu adalah pahlawan gagah perkasa. Dengan kata lain, saudara, kalau Tuhan tidak berserta dengan kita, kita nothing. Itu perlu kita underline, perlu kita benar-benar ngeh, benar-benar sadar bahwa kita tanpa Tuhan nothing. Sebab kita tanpa sadari, saudara, kita selalu mau menonjol, kita kalau bisa kita accomplish, kita do anything. Kita di brought up di Indonesia, kita think that kita have to be somebody. Sampai kalau di Indonesia orang-orang kalau mau identity dirinya sendiri sampai katakan, saya papahnya Dr. Johan. Saya papahnya, kalau saya lihat wedding invitation di Indonesia, DR-DR-nya begitu banyak, MR apa ya, mungkin lama-lama BR, born again atau apa, ya lama-lama bisa, kalau sudah begitu rindu identitinya, is something yang keduniawian. Sedangkan di sini saya katakan Tuhan menyertai aku. Nah, saya mau emphasize, saudara, kita sebagai men, bahwa kalau Tuhan menyertai saudara dan saya, kita bisa stand firm. Kita bisa berdiri sebagai perkasa. Tapi tanpa Tuhan, saudara, kita nggak bisa apa-apa. Saya sadar benar bahwa ini adalah bagian yang kita perlu menyadari sekali bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa perkasa. Itu benar-benar kita harus ingrain di kita. Sebab kalau enggak, saudara, tendensi untuk kita jadi show off, tendensi untuk kita bisa jadi sombong itu gampang sekali. Tendensi untuk kita nggak bergantung pada Tuhan itu gampang. Dan di sini Gideon 7 tahun, saudara, bayangkan dalam keadaan yang helpless. Saudara saat ini, mungkin saudara dalam usaha saudara dalam keadaan yang rasanya hard. Mungkin dalam your relationship, your marriage saat ini katakan sulit benar. Mungkin dalam financial saat ini saudara basically kempas kempis, kayak buka lubang, isi lagi kalau ada gaji. Keadaan begitu, relationship, semua keuangan keadaan. Gideon dalam saat itu, saudara, boleh kata dia dalam keadaan yang takut. Tapi Tuhan waktu datang pada Gideon, apa yang dia katakan? Gideon, tapi yang dikatakan Tuhan menyertai engkau. Identiti kita, siapa kita dalam Tuhan. Tuhan, I will be with you. Dan kalau I will be with you, then you are perkasa. Dengan kata lain, kalau kamu tanpa engkau, kamu nggak perkasa. Itu adalah yang penting sekali. Jadi kalau saya melihat lagi di sini, kalau kita lihat di sini ayat yang selanjutnya. Di ayat 10 dikatakan di sini, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun. Bicara mengenai Moses. Moses dikatakan the first 40 years, Moses katakan think he is somebody. Sebab dia anak raja, dia hebat sekali, he think he is somebody. Kemudian setelah tahu bahwa dia coba dengan caranya sendiri, dia mau bela orang Israel, malah orang Israel yang dibelain, malah pikir ngasih tahu bahwa nanti saya akan laporkan bahwa kamu bunuh ada orang dari Mesir sendiri, tentara Mesir, orang Mesir dibunuh. Dan Musa dalam keadaan itu takutan. The other 40 years, Musa menjadi something that I'm nobody. Sebab saya tahu 40 tahun, pertama hitting his somebody, the next 40 years, di situ dia diproses sama Tuhan sampai dia berkata I'm nobody. Kalau sudah lihat di ayat 10, waktu Tuhan setelah lihat prosesnya Musa dan sekarang saya mau pakai kamu Musa. What happened is, pada waktu itu 40 tahun kemudian itu, pada waktu Tuhan datang kepada Musa setelah melihat 40 proses dari umur 80, Tuhan datang kepada Musa dan ini yang Tuhan katakan. Musa, jadi sekarang pergilah aku, kata Tuhan, mengutus engkau Musa kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini suatu pertanyaan yang Musa ngomong, siapa aku ini? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Jadi kembali lagi, Tuhan lagi menekankan Musa, the first 40 years, 40 tahun pertama, you think you're somebody.
But sekarang I just let you, kamu nobody, tapi kalau kamu berserta dengan aku, berserta dengan kamu, katakan, maka you are somebody. What happened is that, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Dan saudara kalau lihat di chapter 3, chapter 4, Musa memberikan alasan mengenai dia diri sendiri. Alasannya dia nggak punya ability. Seringkali Tuhan bawa dalam hidup kita, dicornerkan sampai kita merasa, oh, I cannot do anything. Rasanya coba ini nggak jalan. I have no ability. I have no message, saya nggak punya authority, saya nggak bisa bicara, saya nggak bisa ngomong ini. Ini yang terjadi pada waktu seseorang yang Tuhan mau pakai seperti Musa. Yang Tuhan katakan, basic Musa, you are somebody. Kalau saya berserta pada engkau. Jadi kuncinya saudara di sini kalau lihat Musa, lihat dari Gideon. Gideon adalah orang yang Tuhan katakan walaupun keadaannya, dia dalam keadaan yang fear. Musa yang dalam keadaan merasa, dia nggak tahu lagi identitinya gimana. Tapi di sini Tuhan ngomong, kalau kita lihat di chapter 3-4, penekanannya, Musa, you are somebody, tapi aku berserta dengan kamu. Gideon kata, aku berserta kamu. Kamu adalah pahlawan gagah perkasa. Itu adalah yang pertama sekali kita harus identitas kita. Jangan setelah kita pikir, untuk kita gagah perkasa, kita pikir kalau kita hebat, kalau kita sukses. No, justru yang saya melihat, pengertian bahwa Tuhan bersama dengan kita itu adalah kunci. Number two, yang diperlukan sekali. Yang diperlukan menjadi pria perkasa itu adalah dua, adalah jangan ada kesombongan. Dalam hal ini saya mau bicara, man is very vulnerable, gampang sekali untuk jadi sombong. Kita just jujur, kita mau open, kita stok hari ini. Banyak dalam hidup, banyak komplain dalam konseling saya sama Hana. Salah satu yang banyak sekali dari istri yang benar-benar penasaran. Sampai istri kalau selama gergetan, kalau sudah sampai marah, sampai dia cursing suami-suami itu. Karena salah satu adalah kesombongan. Kesombongan apa? Mau ngaku salah. Siapa di sini? Siapa di sini yang katakan really hard to say I'm sorry? Siapa yang di sini katakan kalau istri kita berbuat kesalahan dan istri nyinggung kita ngomel ini kayak tip terus putar. Tapi sudah tip yang diputar terus tuh karena kita nggak pernah meresponi. Honestly kita harus jujur karena kita nggak responi acknowledge yes I make mistake sorry. Dan selama itu nggak di-acknowledge, selama kita sombong, selama kita nggak mau rendahkan diri, kita humble ourselves to say, I'm sorry, I make mistake. Just be ready, tip itu jalan terus. Benar, ada yang sampai 30 tahun, 20 tahun, karena pengalaman itu soal itu yang lalu. Dan saya lihat banyak sekali kita sebagai orang laki, gampang bottom line-nya pride, sombong. Kalau kita just still, dan saya belajar di sini. Saya ada beberapa hal saya akuin. Saya Tuhan lagi deal banyak mengenai soal kesombongan ini saya. Saya mau share dulu. Pada waktu dulu, saya share yang lalu kan. Ada waktu pembangunan gereja, ini saya tanpa sadari saya sombong. Ini punya bangun gereja nanti orang-orang pada datang gitu. Sudah ada rasa kesombongan bahwa kita gereja yang punya gedung gitu. Tuhan deal with that. Kemudian kemarin saudara, satu hal ini, saya deal ini, rumah yang saya beli ini, saya nggak bisa kasih kredit, sebab yang cari rumah boleh kata bukan saya, saudara, Hana, saudara. Saya sebagai man secara logik rasanya impossible, uang nggak ada, beli rumah. Dia muter-muter terus dalam hati, ya kamu cari rumah ya carilah. Dia ngurusin keuangan bukan dia, saudara. Saya ngurus keuangan. Tapi dia dapat dari Tuhan, dia pegang firman Tuhan, dia berlangkah dengan iman, lihat rumah sampai 40 rumah. Kemudian dia call saya dapat rumah. Saya mau dapat rumah. What's next? Saya waktu itu saya memang nggak lihat-lihat rumah, saya langsung dalam perjalanan. Dia ngomong di Kilian Major Mackenzie sama Kill. Saya nggak pernah lihat Kilian, jadi saya langsung dari mobil
mobil saya Acura itu ada built-in itu GPS. Langsung di waktu itu saya pasang coba GPS-nya nggak jalan karena itu out of date tahun 2004, jadi sering kadang-kadang perlu di-update itu, katanya $180. Jadi saya mau ngirit, saya nggak update, jadi kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak. Saudara. Kali ini nggak keluar, saudara. Kalau nggak keluar kadang-kadang bisa seminggu, total mendadak bang, jalan ya. Ini saya ngomong, Tuhan, salah satu bukti kalau saya ini benar dari Engkau Tuhan, saya minta tanda, ini GPS-nya bisa keluar. Jalan, aja terus, gak jalan. Lihat, itu dari rumah itu perjalanan itu kira-kira 20 menit, 25 menit. Sampai total saya jarang di-kill sama Major McKinsey, total, oh ada Kilian. Jadi saya belok ke Kilian. Tapi di mana dia nggak nyinggung jalan apa, jadi nggak tahu. Sudah just berapa menit, sudah deket dari rumah itu Sony. Berapa kemudian di call, si Hana call, di mana? Saya ngomong, saya nggak tahu tempatnya di mana nih, pokoknya deket sini. Ya nanti kasih tahu. Mau dijemput. Sebelum dijemput sudah mendadak GPS-nya keluar. Bang! Oh ini tanda nih, saya ngomong. Ini tanda nih, Tuhan saya minta tanda. Ya oke, Tuhan kasih tanda. What happened is, GPS keluar. Saya lihat rumah, memang rumahnya saya ngomong, dari luarnya sih biasa ya, waktu dalam saya ngomong, waduh ini orangnya bongkar semua nih, bagus. The next thing saya ngomong, what's next? Sebab saya nggak tahu sudah. Saya berdoa sudah waktu itu. Tapi satu keyakinan yang saya lagi modelkan saudara, rumah itu sebenarnya waktu ditunjukkan di picture-nya, saya secara sombongnya ngomong anak, saya nggak mau rumahnya. Karena rumahnya waktu saya lihat gambarnya itu, saya pikir di real estate 14 years, saya pikir Hana nggak tahu lah. Saya ngomong, Hani saya nggak mau ini. Rumahnya terlalu, saya punya ada alasan. Basically saya nggak terlalu, rumah lah udahlah saya ngomong. Udah enggak. Tapi kemudian Hana Smith ya kalau kasih tahu izinnya, si Joe nggak mau, jadi di cancel. Tapi malamnya tuh waktu Hana doa, rasanya harus lihat rumah ini. Jadi akhirnya dia nanya saya, it's okay kalau saya lihat? Oke, kalau mau lihat aja. Ya, akhirnya bikin appointment. Begitu dia lihat dia call saya itu. Dan waktu saya lihat itu rumah, akhirnya saya rasa, oh ya ini benar rumahnya. Tapi satu assurance yang Tuhan berikan pada saya adalah bahwa saya tadi sudah minta sign dan Tuhan kasih GPS-nya keluar. The next step by step Tuhan buka jalan sampai akhirnya bisa dapat rumah itu sudah terjadi. Tapi yang satu hal yang saya nggak pernah ngakuin adalah Hana ngomong, kalau kamu pada waktu itu saya nggak tanya Tuhan, rumah ini nggak dapat, Tuhan sediakan rumah ini dan kita nggak dapat karena kamu ngomong jangan. Kenapa waktu itu saya ngomongnya jangan? Saya pikir saya knowledgeable, saya tahu rumah, saya ngomong no. Kadang-kadang kita jangan judge dari luar. Memang rumah dari luar. Sometimes we have to not just cover the book. Kadang-kadang kita nggak bisa ngejudge buku from the outside-nya aja. Inside-nya gimana. Dan ini sudah problem ini, itu karena kita beli rumah April. Hana sering singgung soal itu dan saya nggak pernah ngomong, sorry, saya pada waktu itu make mistake. Dia ngomong berkali-kali. Sampai akhirnya saya ngomong, I think problemnya adalah saya nggak acknowledge yang saya berbuat kesalahan. Saya ngomong, akhirnya saya ngomong, minggu ini kemarin saya lagi nyiapin. Saya ngomong, Hani, sorry, saya make mistake. Yang harusnya pada waktu saya harus tanya Tuhan dulu, saya langsung make judgment. No, jangan lihat. Dan ternyata rumah itu sebenarnya sejak September waktu kita doa, Tuhan sudah beresin. Orang Iran yang beli rumah itu, dia bongkar buat brothernya sejak September. Sebenarnya waktu kita doa dapat dari Tuhan untuk balik ke Toronto, kita doa buat rumah. Tuhan sudah siapkan rumah itu pakai ini orang dari Iran, disiapin beresin, dan saya begitu naif ngomong no. Bayangin ini yang bikin Hana penasaran, saya nggak mau ngakuin dan saya just put under the rug. Oke ya, tiap kali dia ngomong, kenapa waktu itu kamu ngomong jangan. Ya sebenarnya waktu itu saya have to be humble myself. Yes, I make mistake. I have to apologize, dan sebenarnya waktu itu yes, saya nggak tanya Tuhan dan saya langsung ngomong no. Nah, ini kenapa kembali lagi saudara, jangan ada kesombongan. Kalau kita lihat Gideon saudara, Gideon pada waktu itu dia sebenarnya kalau kita lihat dia minta tanda.
Minta tandanya Tuhan honor. Pertama dia start from the house dulu. Pada saat waktu Tuhan ngomong kamu adalah pahlawan gagah perkasa, kamu adalah Tuhan berserta dengan kamu dan kamu pahlawan gagah perkasa. What happened is Gideon minta tanda. Nggak ada salahnya, saudara. Tuhan jangan sampai saudara terlalu legalistik. Oh, zaman dulu nggak ada Roh Kudus, minta tanda. Saudara, whatever it is, kalau God is want to make it happen semua, nothing wrong, saudara minta tanda. Saudara boleh minta tanya. Bagi Tuhan kayak bapak nanya, anak nanya, it's okay. Gideon pada waktu itu menanya pada Tuhan. Oke, tunggu. Dia bikin makanan dulu. Dan saudara, dia sembelih domba, masak, mau dikasih dikorbankan, dan kemudian malaikat taruh di atas batu, kemudian bang, api ada terjadi. Langsung di situ Gideon tahu ini Tuhan. Itu pertama. Tapi tanda kedua, saudara, Tuhan katakan pada Gideon, untuk kamu mempersembahkan, dia rumah Baal, tiang-tiang Baal itu sudah dipotong, dan dia untuk dipersembahkan dan dihancurkan. Saudara bisa bayangkan, saudara, keadaannya sebagai Gideon yang dalam keadaan ketakutan. Mendadak dia harus ambil suatu keputusan, dia potong itu Baalnya, tempatnya Baal dari itu di kayu-kayunya itu dipotong untuk buat nyalakan ini untuk persembahan. Dan Gideon lakukannya malam dengan 10 hambanya. Lakukan. Pagi-pagi orang find out what's happening. Nah setelah ini yang saya lihat luar biasa. Papanya Yoas itu. Akhirnya ketahuan Gideon ini yang hancurkan Baalnya. Orang-orang semua pada datang coba mau bunuh si ini Gideon. Tapi apa yang terjadi setelah? Saya bayangkan Yoas. Dia bisa marah. Kurang ajar anakku lakukan ini. Tuhan bisa rubah. Yoas sampai bela anaknya. Si Gideon ini, dan Yoas ini bisa berkata nih Baal ini kalau memang Tuhannya ada, biar dia bela sendiri. Malah dia kasih suatu ultimatum. Kalau kamu besok kamu nggak akan bela ini, kamu akan dihukum mati. Jadi pada ketakutan akhirnya mau ngelawan ini, Baal, mau bergabung dengan Gideon. Sudah favor Tuhan berikan. Kalau kita mau sudah tahu identiti Tuhan berserta dengan kita pahlawan berkasa, sudah somehow arise. Itu suatu spirit mighty man itu langsung keluar dalam diri Gideon tuh bangkit. Bang, dan apa yang terjadi? Gideon menjadi mighty dan pengikutnya mendadak mulai berjalan. Pertama, kalau yesterday Gideon is nobody, saat ini pada saat Tuhan berserta dengan dia become somebody sampai attract orang, sampai 32.000 orang ngikut dia. Bayangin saudara, overnight 32.000 ngikut Gideon. Tapi dari sini kalau kita lihat ayatnya saudara, mengenai the next ayat saudara, kita lihat orang ini, Tuhan lagi mau deal dengan si Gideon ini. Di Hakim 7 ayat 2, berfirmanlah Tuhan pada Gideon, karena 32.000 rakyat itu kumpul mau serang Midian. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Sudah, kembali lagi sudah. Ini Tuhan tuh lagi pakai sedemikian rupa, kamu aku berserta dengan kamu pahlawan gagah perkasa, tapi jangan ada kesombongan. Sebab itu Tuhan nggak mau untuk bisa ada kredit sedikit pun untuk Gideon bisa become a mighty man. Sudah, ini apa yang terjadi? Tuhan rubah dari 32.000, langsung siapa dikasih ngomong, oke sekarang kita harus reduce. Siapa yang nggak mau 22.000 mendadak sudah. Mundur semua. Waduh mumpung nih. Nggak jadi perang. Bukan jadi perang. Nggak ikut perang. 22.000. Dari 32.000 overnight. Bang. Dalam itu. Tinggal 10.000. Tuhan ngomong 10.000 masih kebanyakan. Sudah bayangin. Ini Gideon belum pernah perang. Sekarang sudah ada 32.000. Dia senang. Tuhan ngomong sekarang reduce. 22.000 pergi. Itu kan bikin hati bisa deg-degan sudah. Sudah senang 32.000 orang sudah mulai pergi.
Sekarang 10.000 Gideon. Tuhan ngomong misi kebanyakan. Sekarang coba dites. Orang-orang yang di tempat sungai suruh pada minum. Di situ dilihat Tuhan ngomong, orang yang minumnya seperti anjing yang begitu rakus itu dihilangkan aja, jangan ikut. Tapi orang yang minumnya enggak dengan cara yang lain, kakinya begitu dan mulai minum gitu, enggak seperti dongkokannya, itu tinggal 300. Bayangin. Nah sekarang 300, Gideon harus berperang dengan Midian 300 orang. Ini salah satu yang saya lihat Gideon. Dia tahu kalau Tuhan katakan, aku berserta padamu, Tuhan sudah membuktikan. Pertama, pada waktu mempersembahkan malaikat bakar di persembahan, itu kan luar biasa di atas batu, bang, terbakar. Kedua, waktu dia bangun itu menghancurkan Baal, kemudian orang tuanya support semua dan di situ dia dapat favor, spiritnya rise. Dan ketiga, pada waktu ini diridus tinggal 300, Gideon tahu dia lakukan. Apa yang terjadi? Bayangan peperangan terjadi, orang bawa buyur, tempat bayung itu kayak yang apa tuh, kayak tempat apa namanya itu, buying gitu ya gitu. Itu dengan ada kayak lampunya apinya dengan sangkakala. Dua itu perang, bisa bayangin perang pakai buyung, nggak pakai senjata. Dan dikatakan sekarang kamu bagi 3 grup. Dan pada waktu sangkakala saya nyalakan, bunyikan, semua harus bunyikan. Pada waktu pecah buyung, semua buyung pada saat itu lakukan serentak. 300 orang itu dia lakukan. Dan terjadi kemenangan yang luar biasa. Kalau saya lihat di sini, ini salah satu yang bukti. Tuhan mau saudara dan saya menjadi mighty man, tapi jangan sampai kita ambil kredit. Ini benar-benar kita harus grab. Saya tuh lagi belajar, diajarin banyak. Saya pernah khotbah yang lalu di Jakarta. Dan tanpa sadari saya itu Tuhan lagi deal dengan saya. Saya jual rumah yang di Michigan. Saya boleh kata saya bersyukur pada waktu rumah itu terjual, langsung saya dapat full price, saya jual. Tapi kemudian what happened? Saya pernah khotbah di sini, saya rumahnya terjual dan waktu dapat full price, dan di situ kayak Tuhan ada sesuatu, kayak Tuhan lagi bicara, ini ada something nih, pride dengan kamu. You know what happens, saudara? Rumah itu mendadak last minute pembelinya nggak dapat mortgage, cancel. Dan di Amerika ternyata kalau put condition itu banyak orang yang beli rumah mortgage-nya tuh down payment-nya kecil, mungkin cuma 5% atau 4%, the rest is dapat namanya FHA, Federal Housing Assisted itu. Jadi dengan low down payment, jadi banyak orang yang saat ini mau beli rumah uangnya nggak ada. Dan itu karena government terlalu lihat banyak orang yang foreclose, sekarang hati-hati sekali dapatnya. Dan rumah ini sampai saat ini belum terjual. Akhirnya nunggu 2 bulan. Jadi sementara ini pembeli yang mau beli lihatnya sudah terjual, jadi nggak beli. Sekarang put back lagi on the market. Dan di sini saya lagi belajar. Hana nanya, apa sih pelajarannya? Tuhan lagi belajar saya untuk benar-benar sedikit dealing that ini. Kesombongan ini benar-benar deal. Saya mau mengimbau saudara, kalau saudara mau menjadi pria sejati, pria yang perkasa, deal kesombongan itu perlu kita hancur, kita benar-benar perlu jijik sekali. Ada satu ayat lagi saudara, 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Ini lagi bicara lagi mengenai soal apa yang di hati Tuhan. Paulus katakan, ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi saudara, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Dan ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. The next one, supaya, nih katakan, jangan ada seorang manusia
pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Mari kita repeat sama tiga. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kemudian tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat 31, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa, ketika kita sama-sama 3, 4, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bottom line is very clear. Kalau kita mau bermegah dengan Tuhan. Jangan sampai sekali-sekali kita bermegah karena accomplishment kita. Saya benar-benar sekarang saya lihat ini, benar-benar Tuhan ngomong kemuliaan tuh jangan sampai kalau saudara sukses. Karena I don't care keadaan saudara saat ini, when you in the bottom, mungkin saat ini justru satu tanda yang bagus sekali untuk saudara to see. Pertama, dengan Tuhan, you are somebody. Dan ini modal ini saudara pegang terus. Kalau saudara sukses dalam apa? Saudara ada satu buku Jenderal, apa titlenya? Jenderal Fallout. Orang-orang Kristen banyak yang jenderal yang tadinya hitting somebody fall out. Banyak sekali zaman-zaman di buku itu kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Karena kesombongan. Sebab itu saudara, kita hari ini saya mau menghimbau saudara. Tuhan ingin saudara menjadi mighty man. Menjadi mighty man adalah orang yang bergantung pada Tuhan. Sebab katakan Tuhan berserta dengan engkau. Dengan kata lain, kita kalau tiap kali kita mengambil tindakan itu kita acknowledge God. Tanya Tuhan, jangan tanya manusia, jangan punya hikmat sendiri. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Ini yang saya belajar dari Hana banyak. Dia selalu tanya pada Tuhan. Tuhan, jangan kita pakai logik sendiri, saudara. Izinkan Tuhan bicara pada kita. Jangan mengambil movement pada saat dengan kita keberanian confident kita sendiri. Tanya Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Dan sudah kalau kita bertanya terus, orang yang percaya bahwa Tuhan menyertai kita, kita punya connection. Bukan logik kita. Kita connect kepada Tuhan. Tuhan, apa sih yang saya harus lakukan? Life apa, step-step apa yang saya harus lakukan? Karena kalau ini karena kalau kita lakukan dan kita bisa sukses, kita benar-benar tahu dan tahu, this is must be God. Karena Tuhan yang kerja, bukan kita. Nggak ada sedikit pun kita bisa kredit. Kenapa Gideon Tuhan pakai hanya 300? Sebab kalau 10.000, 32.000, dia katakan, oh hebat saya, hebat. Jangan, ini yang kalau mau kita sukses. Saya rindu saudara, to see you become mighty man. Istri saudara akan respect saudara. Saudara kalau saudara mau istri saudara respect, just connect pada Tuhan. Saya garanti saudara, kalau saudara tiap kali istri saudara melihat saudara see God, tanya Tuhan, automatically istri saudara akan submit. Hana katakan, whatever, kalau kamu ambil keputusan tanya Tuhan, I will submit. But if you going to use your own wisdom, I'm not going to submit. Dia make it very clear. Saya perlu untuk saudara dan saya acknowledge Tuhan, tanya Tuhan, apa sih Tuhan? Apa yang saya harus lakukan? Dan saya percaya saudara, kalau kita lakukan itu, maka saudara, hasilnya luar biasa. Sebab kita dan tahu pada saat ada sesuatu yang indah yang terjadi. Kita tuh benar-benar bukan mau humble ourselves. Oh, bukan saya Tuhan, tapi inside-nya iya saya. No, benar-benar kita ngomong ini must be God. Must be God. Seperti saya, seperti rumah yang saya dapat itu must be God Tuhan. Kalau nggak mungkin. Saya nggak berani ngambil sedikit kredit pun, mana saya rasa nggak even layak. Dan ini yang Tuhan lagi mau lakukan. Kalau ada kita di dalam hidup kita, ada sesuatu yang berhasil seperti Gideon, seperti Paulus. Kalau kita lihat orang-orang yang dipakai Tuhan mighty itu siapa sih saudara? Abraham dia fail. Daud dia fail. Kalau saudara lihat Daud, saudara, saya benar-benar waktu saya lihat Daud, saudara, dia katakan dia sebagai orang yang sama Tuhan kasih. Tapi saudara, apa yang prosesnya yang lihat? Daud ini yang harusnya, mulai itu saya salah satu sebenarnya satu hal kalau kita waktunya sekiranya kita mungkin nggak terlalu banyak. Satu hal yang saudara yang saya melihat soal Daud, saudara.
Dia waktu mengambil keputusan itu dia nggak pikir panjang. Dia yang harusnya perang, saudara. Ini waktu, ini men ini salah satu yang terlalu banyak kadang-kadang punya satu pikiran. Saudara, kalau lihat man and woman itu bedanya gini, saudara. Kalau woman itu seperti kayak spaghetti, saudara. Semuanya connected tuh. Mikirin ini, itu semua connected. Man itu enggak, saudara. Man itu ada kotak. Ada satu kotak-kotak ini yang bagian kerjaan, kotak ini bagian ini. Semua kotak-kotak. Nah ini satu dengan satu itu enggak connected. Dan satu box, saya minta untuk tunjukkan. Ada satu box yang satu kita sebutnya box yang mari kita lihat sama. Go ahead. Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. It's true. It's true. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. If a man has a chance, he'll go to his nothing box every time. That's why a man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. And we love it. That's why a guy can sit in front of a TV and go. It glows. Of course, this drives our wives nuts because they'll come up and say, "Stop that! You can't possibly be watching anything!" I'm not. Go away. Now, they've actually measured this. The University of Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. You know, they connected all the wires and stuff like that and watched the brain activity, then all of a sudden, I think he's dead. Huh? You know, women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing. Nah, ini satu hal ini kita perlu perhatikan, saudara. That's nothing box itu sebenarnya our favorite, betul kan? Relax semua. Tapi yang membuat kita kalau itu Tuhan, karena saya percaya Tuhan izinkan. Sebab itu kita kalau orang laki kelihatan bantal tidur gampang. Istri kadang-kadang ngorok barusan ya. Itu nothing box, sudah begitu nothing box. Tapi kalau kita Daud, dia salah satu yang menjadi problem besar kalau lihat dari keluarganya, efeknya dari kesalahan Daud adalah yang dia harus perang. Saya tahu kan, dia di balkon lihat ada satu wanita lagi telanjang mandi cantik sekali, Batseba, akhirnya dia mulai las dengan dia, akhirnya panggil tidurin, akhirnya mengandung, dan kemudian dipikir waduh what's next. Kemudian suaminya dengar lagi perang, suruh diundang pulang supaya punya taktik lagi. Taktiknya supaya nidurin istrinya, jadi kalau mengandung bukan dari Daud, tapi
Suaminya ini Uria luar biasa. Dia dedikasinya, dia nggak even mau pulang ke rumah. Dia di tempat istana, tempat di pelantaran istana. Dia balik sebab dia ngomong dia punya komitmen. Masa teman-temannya perang dia tidur di rumah. Daud do anything nggak bisa. Akhirnya dia nggak ambil keputusan, nggak mau balik. Dan Daud ngomong oke, pada Uria kan dikatakan ini Tuhan si Uria disuruh balik perang lagi. Dan ditaruh paling depan, saudara. Akibatnya, saudara, Uria mati, saudara. Tapi, saudara, apa yang terjadi? Daud, pada waktu dia sudah berbuat kesalahan itu, dia nggak even sadar, saudara. Dan saya lihat ini Nabi Nathan. Ini yang saya minta, saudara. Tuhan, berikan kita seperti kayak Nabi Nathan yang berani speak the truth. Dia hadapin raja itu nggak gampang. Untuk menegur raja itu nggak gampang. Dia datang kepada raja, Tuhan kasih hikmat buat dia. Saya lihat di mighty man ini Nabi Nathan. Dia katakan kepada raja, Raja, ada satu orang yang kaya raya. Dia punya domba begitu banyak. Tapi ada satu tetangganya, dia punya hanya satu domba. Dan domba ini sejak kecil dirawat sampai kayak seperti anaknya. Tahu-tahu mendadak ada satu tamu datang ke tempat orang kaya ini. Dan ke orang kaya ini dia mau mengadakan pesta. Dia ambil domba tetangganya yang hanya punya satu-satunya. Dan domba itu diambil dan dibunuh. Dan Daud marah sekali. Bunuh orang itu. Nabi Nathan kata, you're the man. Saya lihat Nabi Nathan, man, mighty man. Dia berani bicara the truth, nggak peduli resikonya. Tapi saudara, yang saya mau lihatkan, Daud, dia ada konsekuensinya. Dikatakan anak-anaknya akan even nidurin, orang-orang akan nidurin istrinya. Saudara, akibatnya itu luar biasa. Dan saya mau mengatakan saudara, tadi kan pertama dikatakan, we need a mighty man. Banyak men kadang-kadang just go nothing box. Salah satu, saya nggak tahu saudara, waktu yang digunakan waste kadang-kadang. Salah satu yang mungkin nggak ada di ruangan ini. Mengenai porno. Kalau kita lihat akibatnya Daud ini, saudara, kesalahan mulai jatuh seks, akibatnya hancur, saudara. Dan saya rindu, saudara, jangan sampai, saudara, kalau saudara mau think something, temptation seringkali saya lihat YouTube, temptation mau klik, tapi saya selalu mikirkan future-nya, akibatnya ini, dengan klik ini mikir akibatnya. Kalau saudara mau menjadi mighty man, think ahead before you click something. Daud, kalau dia lihat konsekuensinya, I think he's going to do. Okay, no. Saya mau ingin ke saudara, jaga kekudusan saudara. Kalau saudara mau untuk menjadi mighty man tadi, pertama saudara untuk menjadi man, sadari, connect Tuhan. Kedua, kalau saudara mau menjadi mighty man, jangan sombong. Ketiga, saudara hati-hati, jaga mind saudara. Jangan sampai salah satu empty box itu, nothing box itu, mau relax. Banyak yang sampai hours and hours pun. Kalau saudara iya bertobat. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Bapa, kami berdoa untuk anak-anakmu satu persatu di ruangan ini. Kami rindu Bapa, bersyukur bahwa Engkau trust kami dalam keadaan apapun yang kami saat ini ada. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau mempercayai kami. Engkau berkata memberikan janjimu bahwa Engkau berserta dengan kami dan kami adalah sebagai mighty man. Bapa, kami mau berdoa saat ini, rise up Tuhan, mighty man di ruangan ini. Sehingga Lord kami menjadi anak-anak-Mu yang mighty. Dan kami semua boleh memberi kemuliaan padamu saja. Dan biar mind of Christ memenuhi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin.